Kalian mikir nggak gimana Cina bisa berubah dari negara berkembang menjadi kekuatan ekonomi global secepat ini? Semua berawal dari tahun 1978. Deng Xiaoping, pemimpin Cina saat itu, memulai era reformasi dan pembukaan. Bayangkan sebelumnya ekonomi Cina terpusat dan kaku. Deng Xiaoping mengubahnya. Dia membuka pintu bagi investasi asing, mendorong pertumbuhan sektor swasta, dan menerapkan sistem ekonomi pasar sosialis. Ini seperti membuka kunci potensi yang selama ini terpendam. Langkah berani ini menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Cina yang spektakuler. Setelah membuka pintu kesempatan, Cina langsung tancap gas, membangun infrastruktur yang megah. Bayangkan pembangunan jalan raya, kereta api cepat, pelabuhan modern, dan jaringan komunikasi yang super canggih. Semua ini nggak cuma mempermudah mobilitas barang dan orang, tapi juga menarik investor asing dan memperkuat daya saing ekonomi Cina di kancah global. Ini seperti membangun fondasi yang kokoh untuk gedung pencakar langit ekonomi. Cina kemudian menjadi pabrik dunia. Mereka fokus pada manufaktur, memproduksi barang-barang dengan harga kompetitif dan kualitas yang terus meningkat. Ekspor menjadi mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Bayangkan, barang-barang made in China ada di mana-mana, dari gadget hingga pakaian. Ini bukan soal kuantitas, tapi juga kualitas yang terus ditingkatkan. Suksesnya Cina juga berkat investasi besar-besarannya di bidang pendidikan dan riset teknologi. Mereka menyadari pentingnya inovasi untuk tetap kompetitif. Mereka mengirim banyak mahasiswa ke luar negeri, membangun universitas-universitas kelas dunia, dan mendorong riset dan membangun teknologi. Ini seperti menanam benih-benih inovasi yang akan berbuah manis di masa depan. Pemerintah Cina juga memainkan peran penting dengan kebijakan-kebijakan yang tertera dan konsisten. Mereka mampu merencanakan pembangunan jangka panjang, mengelola sumber daya secara efektif, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ini seperti memiliki nahkoda yang berpengalaman dan bijaksana. Cina juga aktif menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain di dunia. Mereka membangun hubungan dagang yang kuat, berinvestasi di berbagai negara, dan terlibat dalam organisasi internasional. Ini seperti membangun jaringan yang luas dan kokoh untuk memperkuat posisi mereka di panggung global. Tentu saja perjalanan Cina menuju kemajuan juga diiringi berbagai tantangan, mulai dari senjangan ekonomi, isu lingkungan, hingga persaingan global. Namun, Cina terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi, kesuksesan Cina bukan hanya karena satu faktor saja, tapi karena kombinasi berbagai faktor yang saling mendukung. Reformasi, infrastruktur, manufaktur, pendidikan, dan kebijakan pemerintah yang terarah, semua berperan penting. Ini adalah kisah sukses yang inspiratif, dan kita bisa banyak belajar dari perjalanan mereka.